Pemirsa, mobil satu keluarga menabrak beton pembatas jalur busway di ruas jalan arteri Pondok Indah. Kencangnya hantaman membuat minibus ringsek parah, sementara korban luka dilarikan ke rumah sakit. Sebuah city car kondisinya rusak parah usai menabrak beton pembatas jalur bus Transjakarta di ruas jalan arteri Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mobil yang ditumpangi 4 orang yang masih satu keluarga. Bagian depan mobil kondisinya rusak parah. Menurut saksi, kecelakaan berawal saat minibus yang ditumpangi suami, istri, dan 2 anaknya melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pondok Indah menuju Gandaria. Pengemudi hilang kendali diduga lantaran minimnya lampu penerangan jalan di lokasi kecelakaan. Akibat kecelakaan, 1 orang mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati. Di kendaraan ada 4 orang. 2 anak kecil sama suami istri ya. Yang terluka istrinya. Semua yang bertiga di belakang. Yang suami cuma di... Sementara sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Maijen Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kerasnya hantaman membuat mobil ringsek. Kecelakaan terjadi saat sopir menghindari pemotor yang tiba-tiba menyalip. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Menggunakan perahu karet, petugas mengevakuasi balita dan lansia yang terjebak banjir di Desa Balirejo, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun. Warga harus dievakuasi karena banjir merendam sedalam 1 hingga 2 meter. Tak hanya dengan perahu karet, petugas juga mengevakuasi balita dan lansia menggunakan rakit dari batang pohon pisang akibat minimnya perahu karet. Data Dinas Sosial Kabupaten Madiun menyebutkan ada 209 warga terdampak banjir tersebar di 2 kecamatan, yakni Pelangkenceng dan Balirejo. Saat ini dapur umum sudah disiapkan untuk suplai makanan bagi para korban. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, akibat tingginya intensitas curah hujan menyebabkan 3 desa terdampak luapan anak Sungai Bengawan Solo. Warga di desa Pandak Sribit dan Tangkil pun kini terisolir. Data BPBD Sragen ada 332 kakak dari 3 desa terdampak luapan anak Sungai Bengawan Solo. Sementara puluhan hektar sawah juga turut terendam. Meski air merendam hingga sepinggang orang dewasa, sebagian warga memilih masih bertahan di rumah masing-masing. Dari Madiun, Jawa Timur dan Sragen, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, banyak makam di tempat pemakaman umum Semper Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir. Warga yang datang untuk berziarah jelang bulan Ramadan pun kesulitan menemukan makam sanak keluarganya. Ratusan makam di tempat pemakaman umum Semper Cilincing, Jakarta Utara tergenang banjir. Tingginya permukaan air membuat ratusan makam di 30 blok unit Islam hanya terlihat batu nisan. Tak hanya itu, para peziarah yang ingin menuju makam keluarganya juga harus berhati-hati memilih jalan agar tidak terpeleset atau masuk ke dalam kubangan. Menurut salah satu peziarah, genangan banjir di tempat pemakaman umum Semper ini memang hampir setiap tahun terjadi tanpa ada pembenahan. Ada air atau seperti apa sih, banjir atau tergenang air atau seperti apa? Emang kalau kayaknya karena musim hujan kali ya. Kalau nggak musim hujan sih nggak tergenang gini, Mas. Berarti baru tahun ini apa gimana nih? Enggak, setiap tahun kalau setiap ini pasti banjir. Para peziarah berharap pemerintah dan petugas makam bisa segera menangani masalah banjir yang kerap terjadi di TPU tersebut dengan meninggikan tanah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, hasil sidang isbat, Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah atau awal puasa Ramadan 2024 jatuh pada Selasa esok. Meski demikian, ribuan jemaah Muhammadiyah malam tadi sudah melaksanakan sholat tarawih pertama. Berdasarkan sidang isbat, Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah atau awal puasa Ramadan 2024 jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Hasil ini didapat dari hasil pemantauan di 134 titik seluruh Indonesia. Hasilnya tidak menunjukkan penampakan bulan baru penanda awal bulan Hijriah.
Sidang isbat melibatkan tim hisab dan ruqyat Kemenak, perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, pimpinan Majelis Ulama Indonesia, serta Komisi 8 DPR RI. Selain itu, sidang juga dihadiri Duta Besar Negara Sahabat dan perwakilan organisasi masyarakat Islam. Berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria Mabins baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sementara malam tadi, jamaah Muhammadiyah yang sudah menetapkan awal bulan Ramadan 1445 Hijriah pada Senin 11 Maret 2024 sudah melaksanakan tarawih perdananya, salah satunya di Masjid Jami Al-Huda Muhammadiyah Tebet Timur, Jakarta Selatan. Salat tarawih pertama juga digelar di Masjid At-Tanwir, kantor PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Salat tarawih berjalan husuk dan dihadiri ratusan jemaah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, umat Hindu di Bali hari ini melaksanakan Hari Raya Nyepi dengan khidmat, di mana seluruh aktivitas warga terhenti dan masyarakat berdiam di rumah melaksanakan catur berata penyepian. Setelah melaksanakan upacara pengerupukan dengan prosesi pacaruan di rumah masing-masing, hari ini umat Hindu di Bali melaksanakan Hari Raya Nyepi menyambut Tahun Baru Saka 1946. Sejak pukul 6 waktu Indonesia Tengah, tidak ada kendaraan yang diperbolehkan melintas atau aktivitas warga. Seluruh warga pun berdiam diri di rumah masing-masing melaksanakan catur berata penyepian. Warga akan melaksanakan nyepi hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah esok hari. Seluruh aktivitas dihentikan, bahkan pemerintah melakukan pembatasan layanan akses seluler agar umat lebih kusuk dalam melaksanakan penyepian. Dari Karangasem, Bali, Yuda Arista, iNews melaporkan. Seekor ular piton yang kerap memangsa ayam peliharaan milik warga berhasil ditangkap beramai-ramai di Bangkalan, Jawa Timur. Bahkan ular tersebut ditangkap usai memangsa ayam. Warga di Dusun Basoro, Kabupaten Bangkalan digegerkan dengan kemunculan seekor ular piton dalam kandang ayam milik salah seorang warga. Warga pun berupaya menangkap ular piton yang diduga baru saja memangsa 2 ekor ayam. Tak lama, ular piton sepanjang 3 meter ini pun akhirnya berhasil ditangkap. Ular pertama kali ditemukan saat pemilik kandang hendak memberi makan ayamnya. Namun ia kaget saat melihat seekor ular besar melingkar dengan perut membesar. Ular tersebut sering sekali memangsa peliharaannya milik warga. Kebetulan sore tadi ayam tersebut muncul lagi di sekitaran kandang ayam setelah memangsa 2 ekor ayam. Akhirnya warga pun ramai-ramai menangkap ular tersebut. Ular selanjutnya akan dijual ke penggemar reptil di Kota Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.